Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Setiap hari adalah kesempatan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk menuliskan suatu catatan yang membahagiakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita pun sebagai manusia menyadari ada begitu banyak catatan merah yang menjadi peringatan bagi Anda, saya, serta kita semua agar selalu berhati-hati. Hari di tahun 2022 akan kita tutup. Mari kita sambut dengan semangat yang baru, cita-cita baru, kekuatan baru di tahun yang baru dengan cara hidup yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengendaki agar asal dan penyelesaian semua persoalan hidup kami di dalam persiaran hidup yang kami temukan dalam diri Putramu Yesus Kristus Tuhan kami menjadi kekuatan dan juga menjadi pegangan hidup kami. Kami berdoa kepadamu, berilah kepada kami kekuatan untuk menutup tahun ini dengan kekuatan baru dan semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada tahun ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam suratnya yang pertama, Yohanes menuliskan, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat ini mau mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk melihat selama 1 tahun ini, apakah kita sering hidup dengan mengenakan topeng, menutupi kebenaran yang ada dengan alasan kebohongan putih. Apapun yang berasal dari kebenaran mestinya dilakukan dengan cara dalam kebenaran, bukan dengan alasan atau membuat pengecualian seperti kebohongan putih. Bohong tetaplah berbohong, jahat tetaplah perbuatan jahat. Tidak ada kejahatan lantas kita membuat pengecualian demi suatu pembelaan. Jika itu adalah suatu pembelaan, itu bukanlah kebohongan, tetapi berdasarkan fakta di mana kita harus mempertahankan diri. Bukan karena sesuatu kita tutupi demi apa yang kita inginkan kita dapatkan. Ada begitu banyak pembelajaran yang bisa kita petik. Dengan menyebarkan hoaks, mungkin kita menjadi terkenal. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup sebagai orang beriman. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya, Anda, saya, serta kita semua ditantang untuk hidup sesuai dengan faktanya. Jangan kita tergiur oleh kebahagiaan yang sesaat hingga akhirnya kita bertopeng hanya karena demi mungkin mempertahankan cinta dari seseorang yang kita sukai, mempertahankan cinta dari sahabat yang selalu ada. Karena suatu saat ketika semuanya terbongkar, kita akan menjadi kecewa. Lihatlah, segala persoalan sebetulnya memiliki jawaban yang ada pada Tuhan dan tersingkap di dalam pribadi Putra, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus.
Pertanyaannya, maukah kita datang kepadanya, meminta petunjuk dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam caranya dalam hidup kita? Karena seringkali kita memohon, ditunjukkan jalannya, tetapi seringkali pada eksekusi kita selalu mengarahkan Tuhan agar masuk dengan cara kita. Padahal Tuhan adalah pemilik kehidupan. Dia yang tahu apa yang terbaik di dalam persiaran hidup kita. Maka belajarlah dari Yohanes yang dikisahkan di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini. Sabda yang ada sejak semula, yang awalnya adalah firman dan kini ada, tinggal berada bersama kita. Yohanes menyadari perannya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, mempersiapkan jalan. Ia bahkan tidak menganggap dirinya paling penting, tetapi justru mengarahkan semua orang untuk mengarahkan pandang kepada Dia, Sang Putra, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kita tergiur ketika banyak orang dekat dengan kita hendak memuji Tuhan. Bukannya kita mengarahkan mereka untuk memuji Tuhan, tetapi membiarkan mereka memuji kehebatan kita. Mari kita tutup tahun ini dengan refleksi. Sudahkah kita hidup sesuai atau seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan? Ataukah kita masih sering bertopeng karena kita takut kenyamanan kita diganggu oleh banyak orang? Mari kita sambut tahun baru dengan semangat baru, cara hidup baru, tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi jawaban ya yang diikuti dengan komitmen kita, hidup menjadi lebih baik. Kini, buku Kehidupan 2022 telah tertutup, dan di sana ada buku yang baru, lembaran kehidupan yang menantikan catatan-catatan indah di dalam persiaran lembaran kehidupan kita. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan hanya karena mengejar kesenangan pribadi semata. Karena hidup yang berbahagia ialah mengandalkan Tuhan di segala percobaan, di segala rintangan yang kita hadapi, dan senantiasa hidup menurut caranya dan bukan menurut ambisi kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan semangat baru bagi kita untuk menutup tahun ini dengan semangat baru menyongsong di tahun yang baru. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari kita awali tahun yang baru dengan cara hidup yang baru, tanpa memakai topeng, tampil apa adanya, karena Tuhan menghendaki kita selalu hidup di dalam kasih-Nya dan bukan berpura-pura mencintai di dalam kasih-Nya. Karena yang dibutuhkan Tuhan ialah kemauan untuk menjadi suci dan murni dan mau bertobat untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menutup tahun dengan pembelajaran dan semangat yang baru untuk menyambut tahun yang baru. Tuhan memberkati. Amin.